Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar bersama dengan topik 10 tanda kamu ternyata lebih pintar dari kebanyakan orang. Yuk, let's check it out. Nomor 1. Meremehkan kecerdasan. Bagaimana orang pintar memandang kecerdasan mereka sendiri? Meskipun orang cerdas berkinerja di atas rata-rata, mereka sering meremehkan kecerdasannya. Mereka seringkali sangat buruk dalam menilai kemampuan diri mereka sendiri. Kamu mungkin berada di 99% teratas, tetapi kamu jarang melihat diri sendiri sebagai orang yang istimewa. Di sisi lain, orang dengan kecerdasan di bawah rata-rata justru seringkali melebih-lebihkan kemampuan mereka. Mereka tidak mendengarkan pendapat atau ide dari individu yang lebih berpengalaman karena mereka lebih yakin bahwa mereka tahu segalanya. Tapi mereka pada dasarnya tidak bisa mengabaikan kebenaran. Jadi, bagaimana kamu memandang kecerdasanmu? Apakah kamu adalah orang terpintar yang kamu kenal? Atau apakah kamu merasa harus belajar lebih banyak lagi? Jika kamu mengidentifikasi dengan yang terakhir, kamu mungkin jauh lebih pintar dari yang kamu sadari. Nomor 2. Karunia alami. Apakah hal-hal baru datang secara alami bagi dirimu? Orang yang sangat cerdas biasanya sangat fleksibel. Mereka dapat menerapkan kecerdasan mereka ke hampir semua pelajaran atau pengetahuan, dan mereka dapat mengungguli sebagian besar orang tanpa menunjukkan upaya yang terlalu keras. Jadi, jika kamu lebih cerdas daripada kebanyakan orang, usaha keras tidak pernah menjadi bagian dari deskripsi dalam pekerjaanmu. Saat orang lain sibuk, khawatir, dan begadang, kamu meluncur tanpa berpikir dua kali. Kamu mungkin merasa seperti sedang menjalani hidup, mengandalkan kecerdasan alami dan insting yang baik untuk menemukan kesuksesan. Meskipun hal itu memberikanmu keunggulan dibandingkan bagian dunia lainnya, kecerdasan alami tidak selalu memberikanmu keuntungan. Misalnya, beberapa orang cerdas tidak tahu cara bekerja keras. Bagian besar hal datang dengan mudah kepadamu, hingga kamu tidak pernah belajar bagaimana menginvestasikan waktu dan upaya ke dalam tujuan yang ingin kamu capai. Saat kamu menghadapi tantangan nyata, sesuatu yang tidak terjadi secara alami, kamu mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kamu mungkin merasa takut, tidak aman, atau defensif. Kamu bisa jadi lari dari peluang atau malah merusak kesuksesanmu karena kamu takut mencoba dan gagal. Jadi, bila ini terdengar familiar, kamu mungkin salah satu dari sedikit orang yang terpilih yang memiliki kemudahan dalam hidup. Namun ini tidak berarti kamu harus duduk dan bersantai saja. Sebaliknya, paksa dirimu untuk bekerja keras dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Jangan mudah puas dengan jalan yang mudah. Karena kamu mungkin menemukan istirahat di saat mencapai kemenanganmu, tidak cepat puas seperti yang kamu pikirkan sebelumnya. Nomor 3. Konsentrasi ekstrim. Apa yang terjadi bila kamu sepenuhnya berinvestasi dalam sebuah proyek? Bisakah kamu mencurahkan semua perhatianmu ke dalam satu aktivitas? Ini adalah kebiasaan umum dari orang yang sangat cerdas. Saat kamu tertarik atau berinvestasi pada sesuatu, kamu dapat berkonsentrasi selama berjam-jam, mengabaikan hal-hal lainnya di sekelilingmu. Otak kamu menjadi sangat fokus dan memblokir semua gangguan. Dalam kondisi yang hiperfokus ini, kamu melakukan pekerjaan terbaikmu. Kamu menjadi benar-benar tenggelam, memberikan otakmu kesempatan untuk membuat koneksi yang kuat dan terlibat secara mendalam dengan hasratmu dengan cara yang unik. Saat akhirnya berhenti, kamu mungkin merasa lelah atau kosong seperti mobil yang kehabisan bensin. Kamu mungkin merasa seperti baru bangun dari mimpimu, tapi itu bukanlah mimpi. Itu adalah kondisi hiperkonsentrasi yang memungkinkan orang paling cerdas sekalipun untuk melampaui batas intelektual mereka. Jadi, jika kamu dapat berkonsentrasi selama berjam-jam, membenamkan diri dalam proyek tertentu dan hasratmu, maka ada kemungkinan kamu lebih cerdas daripada kebanyakan orang. Nomor 4. Humor intelektual. Apakah orang yang lebih pintar memiliki selera humor yang lebih baik? Dalam sebuah penelitian pada tahun 2010 dari jurnal Intelligence, para peneliti menguji apakah orang cerdas rata-rata lebih lucu. Dalam penelitian ini, partisipan diminta untuk menuliskan caption cerdas untuk sebuah komik di koran. Teks mereka diberikan kepada panel juri yang memutuskan teks mana yang paling lucu. Ternyata teks yang paling lucu ditulis oleh peserta dengan IQ tertinggi. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa betapa komedi intelektual itu sebenarnya. Orang-orang yang lucu perlu berpikir sendiri, menciptakan metafora yang mudah diakses, dan menemukan nilai komedi dalam situasi sehari-hari. Komedi membutuhkan kosakata yang kuat, keterampilan penalaran abstrak, dan kecerdasan verbal yang halus. Dengan kata lain, membuat lelucon tidak sesederhana kelihatannya. Itulah sebabnya orang lebih pintar memiliki selera humor yang lebih berkembang. Orang dengan IQ rendah juga bisa melucu, tetapi kamu akan menjadi komedian yang biasa saja. Kemungkinan bila kamu seperti penjelasan tadi, bisa jadi kamu lebih pintar dari yang kamu sadari.
Nomor 5. Menemukan tujuan. Orang-orang cerdas menghabiskan hidupnya untuk mengejar tujuan mulia dan ide-ide besar. Jika kamu lebih pintar dari kebanyakan orang, kamu memiliki arah hidup yang kuat. Dengan kata lain, kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu tahu apa yang kamu sukai, dan kamu tidak takut untuk mengejar hasrat tersebut dengan kemampuan terbaikmu. Tujuan konkret dan hasrat yang kuat sangat umum di antara orang-orang yang paling cerdas. Sederhananya, orang cerdas menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari dan mengeksplorasi minat mereka yang membantu mereka menemukan tujuan dan makna dalam hidupnya. Tentu saja, makna itu tidak selalu ilmiah atau intelektual yang terang-terangan. Banyak orang cerdas mendedikasikan hidupnya untuk pencarian kreatif, penjangkauan komunitas, atau perbaikan dunia pada umumnya. Meskipun orang cerdas dapat menempuh berbagai jalur, mereka berbagi dedikasi yang konsisten terhadap hasrat mereka. Kamu mungkin tidak bisa mengetahui semua hal. Kamu mungkin menghabiskan hidupmu untuk mencoba menjawab pertanyaan besar yang mustahil. Tetapi kamu tahu apa yang kamu inginkan. Dan kamu memiliki dorongan untuk menyelesaikannya. Nomor 6. Mempertimbangkan konsekuensi. Apakah kamu membuat keputusan yang diperhitungkan? Orang cerdas berjuang dengan spontanitas. Mereka membuat daftar dan membuat rencana yang rumit. Mereka mempertimbangkan pro dan kontra dari semua yang mereka lakukan, sehingga mereka jarang membuat keputusan yang impulsif. Karena orang yang cerdas memahami bagaimana tindakan mereka mempengaruhi kehidupannya. Mereka mempertimbangkan imbalan jangka pendek dan jangka panjang. Mereka memikirkan bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi gaya hidup, kebahagiaan, dan perkembangan pribadinya. Jadi, bila kamu seorang perencana, pembuat daftar, dan seorang disiplin yang cermat, kamu bisa jadi lebih cerdas dari yang kamu kira. Kamu berhati-hati mengontrol keputusanmu dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan karena kamu memiliki pikiran yang tajam dan kamu tidak takut untuk menggunakannya. Nomor 7. Tidur dengan benar. Apakah orang cerdas bangun lebih awal atau tidur lebih malam? Perdebatan ini telah berlangsung selama beberapa dekade. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa bangun lebih pagi menjadikanmu lebih produktif dan termotivasi. Yang lain mengatakan tidur lebih malam menjadikan kamu lebih kreatif dan inovatif. Semua sifat ini bermanfaat bagi orang cerdas. Jadi, apa jawabannya? Apakah orang pintar bangun pagi atau tidur larut malam? Jawabannya adalah bisa keduanya atau tidak keduanya. Orang yang paling cerdas bukanlah keduanya. Sebaliknya, mereka memperhatikan ritme alami mereka dan mempertahankan jadwal tidur yang sesuai untuk otak mereka masing-masing. Jika kamu terlalu kreatif di malam hari, tidur larut malam mungkin bekerja lebih baik untuk otak kamu. Di sisi berbeda, jika kamu produktif dan energi di pagi hari, kamu harus menyesuaikan jadwalmu. Karena kecerdasan tidak ditentukan saat kamu bangun atau tidur. Ini adalah produk dari kemampuan otakmu untuk bekerja. Dengan membuat jadwal tidur yang sesuai dengan otakmu, kamu memaksimalkan kekuatan otakmu dan membuktikan kepada diri sendiri betapa cerdasnya dirimu. Nomor 8. Pertanyaan berkelanjutan. Apakah kamu membuat orang lain frustrasi dengan pertanyaan kamu yang tidak pernah berakhir? Apakah kamu selalu meminta detail lebih lanjut atau penjelasan yang lebih baik? Orang yang sangat cerdas tidak dapat berhenti bertanya. Kamu selalu ingin tahu lebih banyak dan kamu selalu dapat memikirkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Banyak orang percaya mengajukan pertanyaan adalah tanda kebodohan. Orang menghindari mengajukan pertanyaan karena mereka tidak mau mengakui seberapa banyak yang tidak mereka ketahui. Namun, mengajukan pertanyaan tidak membuat kamu bodoh atau tidak tahu apa-apa. Faktanya, mengajukan pertanyaan adalah salah satu tanda paling umum dari kecerdasan yang lebih tinggi. Orang yang lebih pintar dari rata-rata tidak takut untuk mengatasi kekurangan mereka. Mereka memahami betapa banyak yang tidak mereka ketahui karena mereka melakukan upaya aktif untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia. Nomor 9. Jarang bosan. Orang yang cerdas jarang merasa bosan. Kamu tidak pernah kekurangan sesuatu untuk dilakukan atau mencari aktivitas untuk menyibukkan pikiranmu. Kamu selalu membaca, menonton, atau membuat sesuatu. Kamu memiliki daftar tujuan yang ingin dicapai dan tidak cukup waktu untuk mencapai semuanya. Dengan kata lain, kebosanan tidak terlalu sesuai dengan gaya hidupmu. Kamu suka menceburkan diri ke dalam situasi sulit atau mengambil resiko intelektual karena selalu ingin tahu. Kamu suka belajar dan mencari inspirasi dari setiap sudut. Jadi, kamu tidak pernah bertanya-tanya bagaimana menghabiskan waktumu. Mungkin ada hari-hari ketika kamu kekurangan motivasi. Orang pintar bisa juga malas. Tetap ada perbedaan besar antara kemalasan dan kebosanan. Bahkan kamu kekurangan energi atau motivasi. Orang pintar selalu memikirkan sesuatu. Nomor 10. Kedalaman emosi. Apakah empati merupakan tanda kecerdasan? Dibutuhkan banyak kekuatan otak untuk berjalan di posisi orang lain.
Untuk berempati, kamu membutuhkan kecerdasan emosional. Kamu membutuhkan kosakata emosional yang kuat dan pemahaman yang kuat tentang bagaimana orang mengekspresikan emosinya. Katakanlah, seseorang yang kamu kenal marah kepadamu. Mereka meninggikan suaranya. Mungkin mereka mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Orang yang dengan kecerdasan emosional rendah menerima kemarahan mereka begitu saja. Mereka melihat kemarahan sehingga mereka langsung memproyeksikan kemarahan kepada mereka. Namun, orang yang cerdas memahami emosi yang lebih kompleks. Mereka menyadari bahwa perasaan tingkat permukaan tidak selalu seperti yang terlihat. Secara lahiriah, seseorang mungkin mengekspresikan kemarahan, tetapi kemarahan itu mewakili rasa tidak aman atau ketakutan yang lebih dalam. Dengan menggunakan kecerdasan emosional, kamu dapat memahami apa yang sebenarnya mempengaruhi seseorang. Dengan demikian, kamu dapat berempati dengan pengalaman mereka. Jadi, jika kamu lebih cerdas daripada kebanyakan orang, kamu secara aktif mencari pemahaman yang lebih dalam tentang orang-orang dalam hidupmu. Kamu memiliki indera keenam untuk gejolak emosi. Kamu menangkap isyarat halus dan dapat melihat perubahan dalam bahasa tubuh. Semuanya meningkatkan kecerdasan emosional kamu. Empati mungkin bukanlah sinyal yang paling jelas dari kecerdasan tinggi. Itu tidak selalu intelektual atau akademis, tetapi memahami orang dan perasaan mereka mungkin merupakan sekumpulan keterampilan yang paling berharga dari semuanya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.